Halo semuanya dan selamat datang. Buat Anda yang lagi serius mendalami dunia akuntansi, pembahasan kita kali ini penting banget. Kita akan bedah bareng-bareng soal etika profesi. Ini bukan sekedar daftar aturan ya, tapi ini adalah fondasi paling dasar yang jadi penentu kepercayaan dan kesuksesan karir seorang akuntan. Coba deh kita resapi kutipan ini, karena disinilah letak kuncinya. Menjadi akuntan itu jauh lebih dari sekedar jago ngitung angka. Anda itu masuk ke dalam sebuah masyarakat moral. Artinya apa? Artinya profesi kita ini secara bersama-sama dipercaya oleh masyarakat luas untuk menjaga kebenaran informasi keuangan. Jadi, etika itu bukan pelajaran tambahan, tapi justru titik awal, starting point dari identitas Anda sebagai seorang profesional. Coba bayangkan Anda lagi ada di persimpangan jalan yang pilihannya sulit banget. Setiap keputusan yang Anda ambil punya dampak besar, entah itu ke perusahaan, ke investor, atau bahkan ke masyarakat. Nah, setiap profesional di bidang apapun butuh panduan kan untuk bisa navigasi di situasi kayak gini? Bagi seorang akuntan, panduan itu adalah kode etik. Terus, apa sih kode etik itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh semacam aturan main bersama, prinsip-prinsip yang udah kita semua sepakati. Tujuannya, supaya ada landasan perilaku yang sama, yang konsisten, dan bisa diandalkan. Ini yang memastikan kalau semua akuntan, dimanapun mereka kerja, main dengan standar yang sama tingginya. Yang seru, konsep kode etik ini ternyata bukan hal baru loh. Kalau kita tarik mundur, akarnya itu udah ada dari zaman Yunani kuno, lewat Sumpah Hipokrates untuk para dokter. Seiring berjalannya waktu, ide ini menyebar kemana-mana. Nah, buat kita di Indonesia, khususnya akuntan publik, puncaknya ya pas kode etik dari IAAPA mulai berlaku di tahun 2010. Ini bukti kalau kebutuhan akan etika itu sifatnya universal dan nggak lekang oleh waktu. Jadi, kita bisa bilang kalau kode etik ini ibarat kompas moral buat Anda. Saat Anda dihadapkan sama dilema, katakanlah ada tekanan dari atasan buat mempercantik laporan keuangan, kompas inilah yang bakal nunjukin arah utara yang benar. Kompas ini yang memastikan setiap keputusan Anda itu menjaga bukan merusak kepercayaan publik. Tanpa kompas ini, wah gampang banget tersesat. Oke, sekarang kompasnya udah di tangan kita. Yuk kita bedah isinya apa aja. Inti dari kode etik profesi akuntan itu bisa kita rangkum jadi 5 pilar utama. Anggap aja ini 5 tiang penyangga yang menopang seluruh bangunan profesi akuntansi. Nah, ini dia kelima pilarnya. Yuk kita bahas singkat satu-satu. Pertama, integritas. Ini artinya jujur dan berani melakukan hal yang benar, bahkan saat nggak ada satu orang pun yang lihat. Kedua, objektivitas. Opini Anda harus murni berdasarkan fakta, bukan karena tekanan atau kepentingan pribadi. Ketiga, kompetensi dan kehati-hatian. Anda wajib terus belajar dan teliti, biar nggak merugikan klien. Keempat, kerahasiaan. Informasi klien itu suci, menjaganya adalah bukti Anda bisa dipercaya. Dan yang terakhir, perilaku profesional. Ingat, cara Anda bersikap itu mencerminkan citra seluruh profesi. Kelimanya ini satu paket, nggak bisa dipisah-pisahkan. Oke, 5 pilar tadi mungkin kedengerannya agak abstrak ya, tapi percayalah penerapannya itu sangat nyata dan berlaku di mana-mana. Sekarang kita lihat yuk gimana etika ini jadi panduan di berbagai jalur karir dunia akuntansi. Lihat deh daftarnya, ini nunjukin jangkauannya yang luas banget. Nggak peduli nantinya Anda jadi akuntan publik yang mengaudit perusahaan raksasa, jadi akuntan pemerintah yang jaga uang negara, atau bahkan jadi akuntan pendidik yang nyiapin generasi baru. Fondasi etikanya? Sama persis. Nggak ada ceritanya satu bidang bebas dari kewajiban ini. Biar lebih kebayang lagi, kita kerucutkan ke satu contoh ya, akuntan publik. Supaya lebih konkret, mari kita fokus ke satu peran, akuntan publik. Di sini nih, prinsip-prinsip etika yang tadi sifatnya umum diterjemahkan jadi aturan main yang spesifik, yang jelas dan bisa ditegakkan. Nah, di sini kita bisa lihat langsung wujud nyata dari pilar etika tadi. Kewajiban jaga kerahasiaan data klien, itu kan penerapan langsung dari prinsip kerahasiaan. Terus larangan mengaudit klien yang sama bertahun-tahun, itu adalah cara praktis buat menjaga prinsip objektivitas dan independensi. Jadi, setiap aturan ini ada alasannya, dan semua itu akarnya kembali ke 5 pilar fundamental yang tadi kita bahas. Jadi, pada akhirnya, patuh sama kode etik itu bukan cuma soal takut kena sanksi atau hukuman. Ini lebih besar dari itu. Ini soal tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kolektif. Etika ini ditegakkan oleh kesadaran kita masing-masing, diawasi oleh sesama rekan profesi, dan pada akhirnya dinilai oleh masyarakat yang menaruh kepercayaan besar pada kita. Pada akhirnya, semua ini kembali ke Anda.
Kompas moral profesi akuntan ini sekarang ada di tangan Anda. Pertanyaannya adalah, saat Anda benar-benar terjun ke dunia profesional nanti, bagaimana Anda akan menggunakan kompas itu untuk mengarahkan karir Anda dan membangun kepercayaan? Coba direnungkan.